Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama, soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru agama Islam. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran tersebut. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep disiplin ilmu pendidikan agama Islam, PAI, adalah titik-titik. A. Pendidikan agama Islam adalah pengajaran tentang nilai-nilai moral dan akhlak semata. B. Pendidikan agama Islam berfokus pada hafalan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. C. Pendidikan agama Islam menekankan praktik ibadah ritual sebagai satu-satunya tujuan. D. Pendidikan agama Islam adalah proses transformatif yang memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. E. Pendidikan agama Islam hanya relevan bagi siswa yang beragama Islam. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pendidikan agama Islam bukan hanya tentang hafalan atau ritual, tetapi proses holistik yang mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara intelektual, emosional, maupun tindakan nyata. Pendidikan agama Islam juga relevan bagi siswa non-muslim sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan yang inklusif. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran tersebut. Manakah di antara materi berikut yang tidak termasuk dalam cakupan materi pendidikan agama Islam di tingkat SMA? A. Ulumul Quran. B. Sejarah kebudayaan Islam. C. Fikih. D. Bahasa Arab. E. Akidah akhlak. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meskipun bahasa Arab penting dalam memahami sumber ajaran Islam, namun ia bukan materi inti dalam pendidikan agama Islam di tingkat SMA. Materi pendidikan agama Islam lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang Al-Quran, sejarah perkembangan Islam, hukum-hukum Islam, serta keimanan dan akhlak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran tersebut. Urutkan konsep-konsep dalam pendidikan agama Islam berikut dari yang paling abstrak ke yang paling konkret. 1. Keimanan kepada Allah. 2. Salat. 3. Rukun Islam. 4. Ibadah. 5. Tauhid. A. 5, 1, 4, 3, 2. B. 1, 5, 4, 3, 2. C. 4, 3, 2, 1, 5. D. 3, 4, 2, 5, 1.
E. 2, 3, 4, 1, 5. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa tauhid adalah konsep paling abstrak tentang keesaan Allah, diikuti keimanan sebagai keyakinan terhadapnya. Ibadah adalah konsep yang lebih luas daripada salat, sedangkan rukun Islam adalah kerangka praktis dari ibadah itu sendiri. Salat adalah bentuk ibadah paling konkret dalam konteks ini. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran tersebut. Kemampuan dasar apa yang menjadi prasyarat penting bagi siswa dalam mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang iman kepada malaikat? A. Kemampuan menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya. B. Kemampuan memahami konsep abstrak tentang keberadaan makhluk gaib. C. Kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar. D. Kemampuan menganalisis perbedaan keyakinan tentang malaikat dalam berbagai agama. E. Kemampuan mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa iman kepada malaikat melibatkan pemahaman tentang keberadaan makhluk gaib yang tidak dapat diindera secara langsung. Siswa perlu memiliki kemampuan berpikir abstrak untuk memahami konsep ini sebelum mempelajari detail tentang nama, tugas, dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran tersebut dengan konsep pelajaran lain. Konsep zakat dalam pendidikan agama Islam memiliki keterkaitan erat dengan konsep ekonomi dalam pelajaran IPS. Aspek keterkaitan yang paling signifikan adalah titik-titik. A. Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. B. Zakat sebagai bentuk investasi sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi. C. Zakat sebagai kewajiban individu yang tidak berdampak pada sistem ekonomi secara keseluruhan. D. Zakat sebagai sumber pendapatan utama negara dalam sistem ekonomi Islam. E. Zakat sebagai bentuk pengeluaran konsumtif yang mengurangi daya beli masyarakat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dari kalangan mampu kepada yang membutuhkan, sehingga berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Hal ini memiliki implikasi langsung pada dinamika ekonomi suatu masyarakat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran tersebut. Manakah di antara pasangan konsep berikut yang tidak memiliki keterkaitan langsung dalam konteks pendidikan agama Islam? A. Takwa, akhlak. B. Jihad, dakwah. C. Halal, haram. D. Iman, takwa. E. Qada, qadar. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa qada dan qadar adalah konsep tentang takdir Allah, sedangkan pasangan konsep lainnya memiliki hubungan sebab akibat atau saling melengkapi dalam kerangka ajaran Islam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar Ausable. Seorang guru pendidikan agama Islam menerapkan teori belajar Ausable dengan memberikan materi tentang rukun Islam kepada siswa kelas 7. Manakah di antara kegiatan berikut yang paling sesuai dengan prinsip belajar bermakna menurut Ausable? A. Guru meminta siswa menghafal rukun Islam beserta artinya. B. Guru memberikan ceramah tentang pentingnya menjalankan rukun Islam. C. Guru meminta siswa membuat peta konsep yang menghubungkan rukun Islam dengan nilai-nilai keislaman lainnya. D. Guru memberikan kuis tentang rukun Islam untuk mengukur pemahaman siswa. E. Guru menunjukkan video tentang pelaksanaan ibadah haji sebagai contoh penerapan rukun Islam. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa belajar bermakna menurut Ausable menekankan pada keterkaitan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Membuat peta konsep membantu siswa membangun jaringan pengetahuan yang lebih terstruktur dan bermakna.
Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Ganyai. Seorang guru pendidikan agama Islam ingin mengajarkan materi tentang taharah, bersuci kepada siswa kelas 8. Berdasarkan teori belajar Ganyai, langkah pertama yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah titik-titik. A. Memberikan contoh tata cara berwudu yang benar. B. Menjelaskan pentingnya taharah dalam Islam. C. Memberikan latihan soal tentang taharah. D. Meminta siswa mempraktikkan tata cara berwudu. E. Mengulang kembali materi tentang taharah yang sudah dipelajari sebelumnya. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Ganyai, langkah pertama dalam pembelajaran adalah menarik perhatian siswa. Menjelaskan pentingnya taharah dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa untuk mempelajari materi tersebut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piase. Seorang guru pendidikan agama Islam mengamati bahwa siswa kelas 9 mengalami kesulitan dalam memahami konsep surga dan neraka. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piase, tahap perkembangan apa yang kemungkinan besar sedang dialami oleh siswa tersebut? A. Sensori motor. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal. E. Pasca formal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa siswa kelas 9 umumnya berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka masih kesulitan memahami konsep abstrak yang tidak terkait dengan pengalaman langsung. Konsep surga dan neraka yang bersifat abstrak memerlukan kemampuan berpikir abstrak yang baru berkembang pada tahap operasional formal.